Halo pemirsa Simpo Dunia, kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia. Bersama saya Festi Ramadi, ini dia Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan berita utama, pemirsa. Sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia termasuk Amerika Serikat. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, sebuah aplikasi bernama Too Good To Go menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Sementara pemerintah kota New York juga menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perairan di California baru-baru ini ditetapkan menjadi suaka laut baru dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Ini melindungi keberagaman hayati di kawasan tersebut dari pengeboran minyak dan juga gas. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat.
Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. So we believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says, that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a national marine sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 suaka marga satwa laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sementara itu, penelitian baru menunjukkan memakai kacamata bisa memperbaiki penglihatan para petani dan juga meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Karena itu, sebuah lembaga amal Amerika membantu menyediakan kacamata bagi para petani kakao di Ghana. Menanam kakao adalah pekerjaan yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao di Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang buram. Dengan bantuan lembaga amal yang berpusat di Amerika Serikat Vision Spring, Juliet mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Menurutnya, kacamata ini telah membantu meningkatkan pekerjaannya. Vision Spring mengatakan sekitar separuh petani kakao di wilayah Ashanti, Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga 30%. Dari rata-rata lebih dari $35 per bulan menjadi lebih dari $47. Dan harga kacamatanya sendiri sekitar $6. A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled tradespeople yields a pretty massive return on investment in terms of the household income that they are able to continue to earn. It's one of the few tools in the International Development Toolbox that can be deployed to increase income in farming communities that has yet to be used. Menurut Juliet, adanya pendapatan tambahan telah membantu untuk membiayai pendidikan keluarganya, yang nantinya akan juga membantu mereka meningkatkan pendapatan di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pemirsa, cicilan pembayaran Buy Now Pay Later dulu hanya untuk produk atau jasa dengan harga tinggi, tetapi kini tersedia untuk berbagai macam perbelanjaan. Meski sepintas, ini juga memudahkan konsumen. Ahli keuangan untuk mengingatkan bila tak dilacak, maka metode pembayaran ini bisa menjebak konsumen. Toko fisik maupun retail online tak menunggu hingga November untuk menawarkan beragam diskon besar-besaran, seperti layaknya tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Potongan harga telah ditawarkan sejak Oktober. Retailers know that consumers are feeling the pressure of inflation and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan akhir tahun konsumen Amerika Serikat bakal mencapai 241 miliar dolar, peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk menyiasati pembelanjaan akhir tahun di tengah tingginya laju inflasi, semakin banyak konsumen Amerika Serikat memanfaatkan skema pembayaran Buy Now Pay Later yang bisa dicicil hingga waktu 36 bulan. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan menggunakan Buy Now Pay Later meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan totalnya mencapai sekitar 18,5 miliar dolar. Diperkirakan sekitar 1/5 konsumen Amerika Serikat telah memanfaatkan cicilan Buy Now Pay Later. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, Buy Now Pay Later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Ahli keuangan mengingatkan jangan sembarangan belanja menggunakan kemudahan BNPL dan tetap sesuaikan pengeluaran dengan anggaran. You have to know the rules. You want to be very clear and understand what the fees may be associated with late payments. Understand that your behavior with this payment plan, if you were perfect and you paid it off in full in 4 installments, you did everything right, that's not going to help you build credit. Di Philadelphia, seorang pekerja klinik praktik bedah plastik mengaku lebih suka menggunakan pembayaran lewat cicilan. I love that the payments are split, usually into 4 payments. I do like that it's automatically debited, and I like the way the companies keep up with the consumer. Klinik tempat Lori bekerja pun telah hampir 20 tahun menawarkan pembayaran lewat cicilan, sehingga ia sendiri memilih bayar dengan BNPL. I actually try to use the Buy Now Pay Later 100% of the time on larger purchases and try to remove the credit cards completely. Tapi untuk menghindari jebakan utang, Lori memilih opsi bayar otomatis dan debit langsung ke rekening banknya. I do find it easier to keep track of what you're spending through their apps and their notifications. Just makes the process so much more simple. Menurut kelompok advokasi konsumen, yang sering memperparah lilitan utang akibat Buy Now Pay Later adalah digunakannya kartu kredit untuk membayar cicilan seperti ini. Sehingga utang pokok dan bunganya semakin menumpuk dan semuanya akhirnya harus tetap dibayar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih menyaksikan Simpo Dunia. Kita lanjutkan informasinya di mana Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia. Tetapi wabah penyakit jamur menyebabkan kerugian jutaan dolar. Pemerintah Nigeria telah meluncurkan program pemulihan darurat untuk membantu para petani jahe. Petani Paul Solomon Abui di Nigeria tahun lalu menanam jahe seluas 1 hektar di lahan pertanian di Kachia di barat laut negara bagian Kaduna. Tapi pada bulan Juli, penyakit hawar jahe menyerang tanpa diketahui, sehingga tanamannya tidak bisa tumbuh. I can expecting over $400 or $500 that I was expected. But at the end, nothing. Penyakit ini mengakibatkan rizoma di bawah tanah membusuk dan tanaman layu. Seperti Paul, ribuan petani jahe di sini berjuang menghadapi kesulitan ini. Some die. Some feel sick psychologically. Like us, we feel it psychologically. We just maintain like something did not happen. Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia yang bersaing dengan India dan Tiongkok. Pada tahun 2021, negara ini memproduksi hampir 1/6 dari pasokan global. Pihak berwenang Nigeria memperkirakan wabah ini menyebabkan kerugian sekitar 6,5 juta dolar dan berdampak pada sekitar 7.000 petani, terutama di sekitar pusat produksi jahe Nigeria di negara bagian Kaduna Selatan. Bulan Juni lalu, sekitar 5.000 petani mulai menerima bantuan bibit, pupuk, dan bahan kimia pertanian dari pemerintah.
Pihak berwenang juga mengajarkan metode pertanian yang lebih baik kepada para petani setempat. It's a two-pronged approach. What we are currently doing would bring about. One is that they are going on a crop rotation for their livelihood, sustenance to continue. What we've provided is for them to be able to plant maize and sorghum. On the other hand, we're also very hopeful that crop rotation would be able to break the chain of this disease. Petani jahe Daniel Bitres merasakan manfaat dari skema pemerintah, tapi berharap bantuan datang lebih cepat. We expect those things to come early around April so that by when you early planting give good result. Para pejabat Nigeria mengatakan hasil dari ekspor jahe dapat menambah 6,3 miliar dolar bagi perekonomian negara ini pada tahun 2030. Tapi menurut para petani, dengan intervensi pemerintah yang terbatas, mereka mungkin harus menunggu untuk waktu yang lama tanpa ada kepastian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Zimbabwe berupaya mengubah tempat pembuangan sampah terbesar di Harare menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga menyambut proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan juga mengurangi masalah kelangkaan listrik. Namun sebagian warga lain memandang hal ini menguras pajak. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, brooder heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residents Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, sebuah perusahaan daur ulang yang dipimpin seorang perempuan di kota Goma, Republik Demokratik Kongo ini membantu memerangi polusi sampah plastik. Perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pengungsi domestik di negara tersebut. Irene Maroi adalah manajer di Resilience for Development Group atau RDG, sebuah bisnis milik perempuan yang mengubah sampah plastik menjadi bata pengerasan jalan yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berpusat di Goma di Republik Demokratik Kongo ini menyediakan lapangan kerja bagi orang yang mengungsi akibat perang selama bertahun-tahun. Menurut Irene, fokusnya adalah para pengungsi internal,
dengan harapan bisa mencegah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata. Ici, à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer. Et du coup, avec les problèmes de l'insécurité, lorsqu'il y avait commencé l'émigration des gens, je me suis dit que je dois maintenant récupérer certaines de ces femmes déplacées. Nous les rachetons les déchets qui sont collectés et ils ont quelque chose. Et grâce à ce travail, ces femmes parviennent à faire survivre leur famille. Menurut data PBB, hingga April tahun 2024, ada sekitar 6,8 juta pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo. Ayah dari 7 anak ini adalah salah satunya. Ia menyatakan bersyukur atas pekerjaannya di RDG. Mungu amenisaidia, nimepata mama Irene. Mama Irene amenifundisha kazi ya kutengeneza pave plastiki. Na pave plastiki, Mungu amenibariki, ninakuwa napata ile yangu ya lekens, ya retranti, inanisaidia. Kama siyapata msaada ya PAM, inanisaidia kulisha jamaa yangu mpaka vile. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Selama hampir 3 tahun, balok beton yang diproduksi oleh RDG telah membantu membuat kota Goma menjadi lebih bersih. Dan juga sudah dipasang di lahan-lahan pribadi menurut salah seorang pelanggan. Nilipenda hii pave paske kwanza ni mada ya kwetu. Ni mada ya kwetu, nilipenda nipime kwanza kama ni pave ya namna gani. Na inatupermetre kumaliza buchafu mwingine paske ni mapave yanatengenezwa na madeshe ile mambalage machupa inaletaka buchafu mwingine. Me sa mtu anakamata ile conception ya kutumika ndani pave inatusaidia aussi kurendre ville iko propre. Ni pave za bien kabisa. Menurut tim Irene, mereka mendaur ulang sekitar 10 ton plastik setiap bulannya di Goma. Ia mengatakan ia mencapai 2 tujuan, yakni memerangi sampah plastik dan membantu orang yang mengungsi akibat perang menjadi lebih mandiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Simpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.